Liberia adalah salah satu negara yang paling tidak dikenal bagi orang-orang dari seluruh dunia, satu-satunya negara kulit hitam di Afrika yang tidak pernah tunduk pada pemerintahan kolonial, dan negara republik tertua di Afrika, merupakan salah satu anggota pendiri PBB dan Organisasi Persatuan Afrika. Tetaplah bersama saya untuk mencari tahu apa yang membuat negara ini unik, bagaimana penduduknya hidup, dan apa yang membuatnya berbeda dari semua negara Afrika lainnya. Liberia adalah salah satu negara termiskin di dunia, dengan tingkat mendapatkan pekerjaannya hanya 15%, dan lebih dari 85% rakyatnya hidup di bawah garis kemiskinan. Liberia dahulunya pernah menjadi salah satu negara kulit hitam paling makmur pada tahun 1950. Salah satu pemimpin yang paling dikagumi di dunia, Nelson Mandela, lahir di Liberia. Pada tahun 1960, Liberia menjadi negara kulit hitam Afrika pertama yang terpilih menjadi anggota Dewan Keamanan PBB. Presiden Charles Taylor adalah presiden pertama Liberia. Dia dinyatakan bersalah karena bersekongkol dan membantu pemberontak yang telah membunuh, memperkosa, dan memutilasi orang yang berada di perbatasan Sierra Leone. Salah satu presiden Liberia pernah memenangkan pemilihan presiden yang masuk dalam daftar The Guinness Book of Records tahun 1982, dalam hal pemilihan presiden paling curang yang pernah terjadi dalam sejarah. Ratu kecantikan Liberia adalah Sabah Esther Tubman, yang menjadi wanita tercantik di Afrika pada tahun 1990, dan dia berada di urutan ke-49 Miss Kecantikan di London. Ada sebuah kota di Liberia bernama Bau Tidak Ada Rasa, nama lucu ini memiliki asal-muasal yang agak gelap. Selama Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat menempatkan ribuan tentara untuk menjaga penerbangan militer dan perkebunan karet. Bau masakan tentara seringkali tercium di kota, namun warga tidak diperbolehkan memasuki markas tentara, sehingga mereka hanya bisa mencium bau makanan dan tidak pernah mencicipinya. Menurut konstitusi negara, hanya orang yang berkulit gelap yang bisa menjadi warga negara Liberia, alasan utamanya adalah sejarah traumatis perbudakan yang dialami masyarakat Liberia. Negara ini takut didominasi oleh orang asing, sehingga saat ini mereka hanya mengizinkan orang berkulit gelap untuk menjadi warga negaranya. Liberia menjadi subjek dokumenter yang memenangkan penghargaan untuk film yang berjudul Doakan Iblis Kembali ke Neraka, yaitu sebuah cerita sangat mengagumkan tentang sekelompok kecil wanita Liberia di tengah-tengah berkecamuk perang sipil berdarah. Warga Liberia melakukan jabat tangan yang menyenangkan yang dikenal sebagai jentikan jari Liberia. Untuk melakukan jentikan jari Liberia, dua orang saling menyentuh tangan seolah-olah sedang berjabat tangan biasa, lalu saling menjentikkan jari saat melepaskannya hingga menimbulkan bunyi jentikan. Jabat tangan tersebut diciptakan oleh budak yang telah dibebaskan dengan mengacu pada praktik pemilik budak yang mematahkan jari pekerja. Sumber daya medis di negara ini sangat terbatas, di seluruh wilayahnya hanya ada 298 dokter. Statistik terbaru menunjukkan bahwa hanya ada satu dokter untuk setiap 15 juta pasien di Liberia. Sepertiga dari wanita Liberia yang menikah antara usia 15 tahun, mereka mengalami pernikahan poligami karena undang-undang Liberia membolehkan lelaki mempunyai sampai 4 istri. Permainan atau game dari Liberia yang terkenal adalah kueah dan mancala. Republik Liberia adalah sebuah negara yang terletak di pantai barat Afrika, berbatasan dengan Sierra Leone, Pantai Gading dan Guinea. Saat ini memiliki lebih dari 5 juta penduduk, bahasa resminya adalah bahasa Inggris, 30 bahasa asli lainnya juga digunakan di wilayahnya. Liberia tidak pernah dijajah secara paksa. Sejarah negara ini dimulai dengan didirikannya kolonialisasi Amerika Serikat pada tahun 1822, yang bertujuan untuk mengembalikan budak asal Liberia yang dibebaskan. Joseph Jenkins Roberts, seorang budak yang dibebaskan di Virginia, Amerika Serikat, menjadi presiden pertama Liberia. Liberia adalah salah satu dari 20 negara yang paling sedikit warganya yang merokok per kapita, dengan rata-rata 104 per orang dewasa per tahun. Liberia juga menjadi kota terbersih di Afrika, menurut Organisasi Kesehatan Dunia, yang memantau kualitas udara di lokasi perkotaan di 92 negara. Hotel Angker Saksi Bisu Perang Saudara Liberia, hotel ini pernah menjadi salah satu hotel termewah di Afrika Barat dan sangat populer di kalangan turis, pejabat, dan pengusaha kaya, tetapi ditutup pada 1989 karena Perang Saudara.
Bangunan ini mengalami banyak kerusakan, baik akibat kekerasan perang maupun penjarahan pasca perang. Selama masa ini, para pengungsi di banyak daerah kumuh Monrovia mulai menempati kamar-kamar hotel yang kosong. Hotel ini dahulunya menjadi tuan rumah pertemuan penting antara para pemimpin Afrika, dan Idi Amin dikabarkan berenang di kolam tersebut sambil membawa senjatanya. Taman Nasional Sapo adalah cagar alam terbesar di negara ini. Di antara penghuni ini terdapat spesies yang terancam punah, seperti kucing emas Afrika dan kuda Nil Kerdil, yang saat ini hanya terdapat kurang dari 3.000 ekor. Di taman ini juga terdapat burung kicau tawon, yaitu seekor burung yang besarnya sedikit lebih besar dari tawon. Saat ini ada sekitar 100 maskapai yang dilarang memasuki wilayah udara Uni Eropa, termasuk beberapa negara Afrika seperti Liberia, karena dianggap tidak memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan. Liberia memiliki pariwisata yang sangat sedikit, karena negara tersebut memiliki infrastruktur yang sangat buruk. Di sini pemadaman listrik biasa terjadi, fasilitas di tempat-tempat wisata belum memadai, hotel paling nyaman hanya dapat ditemukan di Monrovia, dan sebagian besar jalan adalah jalan tanah. Terlepas dari situasi infrastruktur wisatanya, pantai Liberia adalah tujuan surga bagi para peselancar, karena di Monrovia ada beberapa pantai yang sangat baik untuk berselancar. Liberia adalah satu-satunya negara kulit hitam yang tidak pernah berada di bawah pemerintahan kolonial dan merupakan republik tertua di Afrika. Pemberontakan tahun 1989 yang berubah menjadi perang saudara, membantai 200.000 jiwa yang terjadi hingga 7 tahun lamanya. Pemilu pertama diadakan setelah konflik panjang yang membuat Liberia terkenal di seluruh benua, karena Ellen Johnson Sirleaf terpilih sebagai presiden, dan menjadi kepala negara wanita pertama di Afrika. Ellen Johnson Sirleaf terpilih kembali untuk jabatan tersebut pada tahun 2011, dan pada tahun yang sama dia menerima hadiah Nobel Perdamaian atas usahanya untuk menenangkan negaranya, dan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial di Liberia. Presiden Liberia dikenal sebagai wanita besi Afrika, dan terlepas dari pengakuan internasional yang diperolehnya, dia adalah karakter yang sangat tidak toleran terhadap komunitas LGBT. Sungai Mano, juga disebut Bewa atau Giar, sungai yang mengalir di dataran tinggi Guinea di timur laut Foinjama, Liberia. Dengan anak sungainya, Moro, sungai ini membentuk lebih dari 145 km di perbatasan Liberia, Sierra Leone. Liberia adalah bagian dari perisai Afrika Barat, formasi batuan berusia 2,7 miliar tahun, yang terdiri dari granit, sekis, gneiss, dan diselingi dengan formasi yang dikenal sebagai Itabiritas. Sekitar 4/5 warga Liberia adalah Kristen, 1/10 adalah Muslim, dan sejumlah kecil mempraktekkan agama lain, terutama kepercayaan tradisional, dan orang-orang non-religius juga dapat ditemukan. Di Liberia ada lebih dari 2.000 desa, sebagian besar terkonsentrasi di ibu kota. Di sisi lain, wilayah berhutan di tengah dan selatan tetap jarang penduduknya. Liberia adalah negara dengan keragaman etnis, ada 16 kelompok suku yang membentuk penduduk asli Liberia. Ibu kota Monrovia didirikan pada tahun 1822, merupakan pusat kegiatan politik, ekonomi dan budaya. Gaya arsitektur yang mendominasi kota untuk waktu yang lama mengingatkan pada Amerika Serikat bagian selatan. Ketika kemerdekaan Liberia dideklarasikan, Angkatan Laut Inggris dan Amerika mengakhiri perdagangan budak, yang dilakukan secara ilegal dari berbagai pelabuhan Liberia. Nama Liberia diberikan oleh para imigran, yang artinya tanah kebebasan. Harapan hidup di Liberia adalah 57 tahun untuk pria dan 60 tahun untuk wanita. Kekayaan tidak merata di Liberia. Setelah tahun 1970, ekonomi Liberia mengalami penurunan tajam. Antara tahun 1976, ekonomi Liberia mengalami pemulihan, tetapi perang saudara mengacaukannya. Liberia adalah anggota dari dua serikat ekonomi regional, Mano River Union, sebuah kelompok perdagangan bebas di mana Sierra Leone, dan Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat. Iklim Liberia sangat cocok untuk menanam karet, sehingga pada tahun 1926, tanaman karet telah menjadi tanaman komersial paling berharga di negara tersebut.
Liberia memiliki wilayah yang sangat kaya akan sumber daya alam. Sebelum Perang Saudara, negara ini adalah salah satu produsen biji besi di benua itu. Selama Perang Saudara, produksi besi dihentikan dan ekspor berlian dilarang oleh PBB untuk menghentikan lalu lintas yang disebut berlian darah, yang diperoleh dalam perang untuk digunakan membiayai konflik. Hampir semua fasilitas pembangkit listrik tenaga air Liberia rusak atau hancur akibat Perang Saudara. Pembangkit listrik tenaga air Mount Kafi di Sungai St. Paul, yang dulu menyediakan sebagian besar listrik di Monrovia, dihancurkan pada masa-masa awal konflik. Salah satu masalah kritis yang harus dihadapi Liberia setelah perang adalah rekonstruksi fasilitas dan elektrifikasi daerah pedesaan di negara itu. Akses ke air minum sangat dibatasi oleh perang. Dari tahun 1990 hingga tahun 2005, tidak ada layanan air bersih di Monrovia. Untungnya negara ini memiliki cadangan air bawah tanah. Selain Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Pidana, ada juga pengadilan adat di beberapa komunitas, di mana kelompok etnis dapat mengatur diri mereka sendiri menurut hukum adat. Nasi adalah makanan pokok orang Liberia, dan 99% orang Liberia makan setidaknya sekali sehari. Nasi disajikan dengan sup ayam, sup ikan atau daging sapi kering. Bendera Liberia sangat mirip dengan bendera Amerika Serikat, memiliki 11 garis yang melambangkan 11 penandatangan deklarasi kemerdekaan, merah dan putih mewakili keberanian dan keunggulan moral, bintang putih mengacu pada negara barat pertama, yang merdeka dengan sistem pemerintahan republik di Afrika, sedangkan kotak biru mewakili benua Afrika. Pada tahun 2014 wabah Ebola yang dimulai di Guinea mencapai Liberia, dan pada tahun 2016 lebih dari 4.800 orang telah meninggal karena penyakit ini. Sebagai akibat dari wabah Ebola, sebuah undang-undang disahkan yang melarang konsumsi hewan liar, dan sebagai alternatif untuk jenis daging ini, peternakan siput raksasa dimulai, karena mereka adalah moluska yang berkembang biak dengan cepat dan tinggi dalam protein. Liberia dianggap sebagai salah satu negara paling korup di dunia, bersama dengan negara-negara seperti Afghanistan, Sudan, Somalia dan Korea Utara. Terletak di sebuah daerah terpencil yang jauh di hutan Afrika Barat, terdapat sebuah area yang dihuni oleh puluhan simpanse yang dulunya digunakan dalam penelitian medis. Mereka adalah pahlawan bagi manusia, karena tanpa mereka, para ilmuwan tentunya tidak dapat memformulasikan berbagai macam obat. Para simpanse ini telah berhasil bertahan dari berbagai macam penyakit dan berbagai tes medis. Mereka semua dulunya adalah penghuni pusat penelitian penyakit di Liberia, kemudian laboratorium ini ditutup karena tekanan dari aktivis hak-hak binatang. Dan jika Anda ingin tahu bagaimana tinggal di negara lain yang sama menariknya, kunjungi video tentang Aljazair ini. Apakah Anda pernah mengunjungi tempat ini? Apa yang Anda suka dan tidak Anda sukai? Bagikan pengalaman Anda, agar semakin banyak orang mengetahui tentang Liberia. Dan jika Anda ingin melihat lebih banyak konten hebat dari seluruh dunia, silakan subscribe dan aktifkan tombol notifikasi, agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru.